Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di lokasi TPA Kota Sungai Penuh yang berada di Renah Padon Tinggi, dan Renah Padon Tinggi ini, TPA ini sangat banyak sekali menuai polemik, mulai dari RKL, RPL, AMDAL sama sekali tidak dibahas di dalam pembangunan ini. Dan selaku pemerhati lingkungan, pemerhati pariwisata dan alam, sakti alam Kerinci sesuai dengan basic kita, tidak hanya sekedar basic, yaitu bidang kepariwisataan, manajemen pariwisata, dan kita juga belajar geologi, geomorfologi, kita belajar RKL, RPL, dan kita mata kuliah kita juga ada beberapa semester berkaitan dengan AMDAL. Jadi kita akan melihat kondisi-kondisi ini betul-betul sangat miris. Sampah-sampah dibuang dalam lubang yang menganga tanpa ada proses pembakaran, tanpa ada proses pengolahan. Kita lihat kalau di daerah Jawa, di daerah dimanapun, orangnya lebih kreatif. Ini bisa dijadikan uang. Tapi karena pemerintah Kota Sungai Penuh tidak pandai menganalisa hal-hal ini, sehingga menjadi bumerang buat mereka. Kita lihat ya, setelah lubang-lubang yang mereka buat untuk penampungan sampah, lubang-lubang itu penuh, maka mengalir sampah-sampah ini menuju ke aliran-aliran sungai di bawahnya. Kita bisa melihat ini. Sengaja kami menelusuri TPA ini yang sudah banyak sekali dilaporkan oleh media-media, baik media nasional, dilaporkan oleh LSM. Nampaknya Kejari Sungai Penuh belum mampu menuntaskan kasus laporan-laporan masyarakat. Padahal ini adalah bukti, sebenar bukti. Dan kita selaku masyarakat, selaku YouTuber juga punya rasa tanggung jawab yang berkaitan kepada lingkungan. Kita jangan hanya sekedar hobi ya, tapi hobi kita itu bisa membuahkan hasil untuk negara, masyarakat kita. Kita harus punya jiwa sosial, jiwa kritikus,
Kalau kita mengandalkan sekedar hobi, berarti kita hanya pamer kaya-kaya saja. Kita harus punya nurani. Ya, kita harus punya nurani. Jangan hanya sekedar hobi. Hobi tidak mengantarkan kita kepada amal di akhirat nanti. Jadi kita punya alat, kita punya kemampuan, maka bantulah rakyat di sekitar kita. Tidak kita bantu dengan tangan, kita bantu dengan pemikiran. Dan alat kita, dengan pemikiran kita bantu masyarakat kita bantu negara kita. Itu adalah hobi yang terbaik. Hobi bukan hanya sekedar bisnis. Kalau kita mengutamakan bisnis, tidak kita mengutamakan amal. Kalau kita hobi membuat konten, tidak mengutamakan amal, lantas di akhirat untuk apa amal kita? Jadi kita menyelaraskan hobi, konten, kemudian memupuk jiwa-jiwa sosial kita. Ya, di sini kita lihat nih aliran sungai nih menuju ke arah bawah. Nanti di bawah itu ada pemukiman. Nanti kita akan sorot. Nah, di sini ada air terjun yang paling indah. Mungkin suatu saat nanti bisa menjadi seperti Ngarai Syahno, dekat jalan, mudah. Nah, kan tuh mobil tuh. Ini aliran sungai. Kita cuma tinggal berjalan sekitar 15 menit, 20 menit nyampe ke air terjun yang indah itu. Tetapi kenyataannya sudah kita jadikan tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terpelihara. Nah, inilah aliran sungai yang lurus kami arahkan menuju ke arah ke kota Sungai Penuh. Tuh, kita lihat cekungan, relief daripada apa namanya itu sungai. Nah, ini ya. Nah, ini kita sorot nih. Tuh. Nah, ini dekat cekungan tuh ada pas titik mobil. Tek. Nah, ini mobilnya. Tuh, terus ada sungainya. Kita arahkan lagi. Jadi kita akan kupas tuntas permasalahan ini. Ya. Jadi kita orang membuat tempat sampah di tempat yang luas, datar, kita tempat aliran air. Duh. Nah, coba lihat nih, ini. Nih. Ya kan? Itu. Nah, coba lihat nih cekungan ini, relief ini, ya. Relief. Ini kita sengaja ini kita kupas tuntas. Kalau yang lain juga ada sih yang ini, tapi tidak sedetail kita karena pengambilan drone itu, pengambilan ini tergantung pada kemauan si pilotnya. Kalau pilotnya basicnya lain, maka keluarannya lain. Tetapi kalau pilotnya basicnya itu punya keilmuan di bidang hal-hal yang seperti ini, maka dia akan melahirkan runutan, rentetan daripada sebuah siklus dari video itu sendiri. Nah, kalau ini videonya agak serius ini, karena kita membantu masyarakat, ya, beramal juga. Karena apa? Air yang mengalirnya kotor. Nah, ini. Nah, saya akan menyorot ini nanti. Nah, air terjun. Ya, akan kembali lagi saya ke sini. Loh, kok terpotong dia? Ini saya kembali lagi nih. Saya kembali lagi ke arah sini nih, ke air terjun nih tadi nih. Nah, kenapa nggak saya potong tadi ya? Nah, saya kembali ke air terjun nih. Mana nih air terjunnya tadi nih?
Nah, ini dia. Nah, ini ada air terjun yang tuh. Ini dari atas nih. Ini saya berusaha nih, bagaimana caranya saya bisa masuk arah ke bawah ini, minimal mendekati itu. Nah, karena kadang-kadang kalau kita kan posisi ngedronnya di atas nih tadi, seberapa jauh drone kita turun ke bawah, minusnya ini, minus. Nah ini ya, tuh air terjunnya indah tuh, sangat indah air terjunnya. Nah, lumayan juga tingginya ini. Hampir sama tingginya seperti Ngares Sianok tuh ya, yang Jalan Padang ke arah Bukit Tinggi tuh. Kan dekat tuh dari jalan, gampang dicapai, bisa jadi aset wisata. Sekarang sudah tuh, lihat tuh tumpukan sampahnya ya. Bagaimana caranya menurun ya, menurunkan drone ini, soalnya kita udah minus nih. Kan terganggu dia karena minusnya ini tadi. Nah nih, nah ini kan, wah ini ada 2 loh, bercabang. Waduh, indah sekali ini, sangat disayangkan. Nah itulah gunanya. Saya heran juga itu, padahal pendidikannya banyak dari Jawa itu ya, dari luar negeri juga. Pegawai pemerintahan Kota Sungai Penuh, tapi nggak tahu juga ini ya, nyampe ke daerah kembali lagi tabiat lamanya ya. Tabiat lama, nah, akhirnya merusak lingkungan. Seharusnya semakin bertambah, semakin luas jangkauan kita kuliah, menempuh pendidikan, maka semakin luas dan bijak kita dalam memandang. Nah, kalau wali kota, ya betul wali kota, tapi kan bawahannya ini yang merencanakan, seperti Bapeda, yang merencanakan pembangunan, akses yang makanya kan kelihatan nih, ya mereka cerdas tapi sedikit agak tolol kalau menurut saya. Harusnya memberi masukan kepada pemerintah daerah. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, tuh kan tumpukan sampahnya. Itu terus kalau hujan tuh jatuh ke bawah aja terus tuh. Makanya dalam perjalanan saya suka juga lewat di aliran sungai ini. Kadang sering ketemu dengan dinas mana itu yang suka ngukur kadar air, pencemaran air. Ini gunanya BPOM itu ya, sebetulnya kalau BPOM itu untuk air di PDAM itu sudah harus itu, karena kadar air di PDAM juga sepertinya kurang layak dan bagus untuk diminum. Lantas kemana BPOM-nya? Nah ini kita coba lagi tempat pengolahan limbahnya ya, tidak ada bukti mereka melakukan pembakaran, melakukan proses. Nah, alatnya aja kurang, karena sudah dilaporkan LSM, dipanggil oleh Kejari, baru dipasang nih alat. Sebelumnya tidak ada nih, padahal seharusnya di awal perencanaan itu sudah ada, lengkap dengan fasilitas tenaga. Ketika dilaporkan oleh LSM, pers, masyarakat, beberapa kali demo nih, Kejari Sungai Penuhnya melempem, manggil. Nah, itulah dugaan masyarakat menerima duit, dugaan loh. Sekian dan terima kasih.
Mari kita cerna dengan baik terhadap kondisi-kondisi ini.